Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya kira tidak etis, bro, jika seorang penghina Palestina, apalagi dia ini seorang pelajar, untuk dipecat, untuk dikeluarkan, untuk di-DO dari sekolahnya. Bagi saya ini cuma kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Mbok ya, nggak usah dianggap serius, nggak usah terlalu lebay. Peraturan memang harus ditegakkan, tetapi peraturan ini fungsinya untuk mendidik. Dan pendidikan ini biasanya belajar dari kesalahan. Jadi cukup dengan teguran, cukup dengan nasihat, cukup dengan hukuman yang ringan-ringan sajalah, yang bersifat mendidik, tidak menzolimi. Apalagi sampai menghancurkan nama baik, apalagi sampai menghancurkan masa depan anak. Justru kalau ada sekolah, kalau ada guru yang seperti ini bertindak di luar tugas dan fungsinya, ini membuat saya bertanya-tanya. Jangan-jangan orang yang ngajar di sekolah ini bukan guru. Jangan-jangan sekolah ini menerapkan bukan sistem pendidikan. Karena kalau guru, kalau sistem pendidikan, guru digugu dan ditiru, diteladani, ditakuti karena disegani, bijaksana dalam berperilaku, bijaksana dalam berucap, bijaksana dalam menghukum, itu guru. Sekolahan punya sistem pendidikan, pendidikan untuk mendidik. Apa itu pendidikan? Memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Anak belajar dari sebuah kesalahan untuk menjadi orang yang benar. Sebetulnya nggak perlu hukuman yang terlalu lebay. DO itu nggak perlu. Cukup dengan teguran keras, cukup dengan nasihat. Kalau ada siswa-siswi kita yang melakukan tindakan yang tidak benar dengan meluapkan kebencian kepada Palestina, berarti kita sebagai guru, kita sebagai sekolah harus introspeksi diri. Karena ini bisa saja merupakan kegagalan kita mengajar selama ini. Jadi kurang baik kalau setiap kesalahan anak didik langsung di-DO. Ini cuma kesalahan kenakalan remaja saja, kenakalan anak didik saja. Saya dulu pernah mengajar orang anak yang begitu nakalnya luar biasa, tidak punya sopan santun, tidak nurut, wah pokoknya lah. Anak kecil ini kelakuannya seperti preman. Tapi saya sadar dengan sesadar-sadarnya, saya ini guru. Guru itu punya tugas untuk memberitahukan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau anak berbuat jahat, ya kita kasih tahu tentang kebaikan. Kalau anak berbuat zolim, ya kita kasih tahu bahwa itu perbuatan zolim. Mudah-mudahan dengan dikasih tahu, anak bisa berbuat baik. Pendidikan itu butuh proses. Pendidikan itu butuh waktu. Tidak pantas menghukum anak didik tanpa jenjang hukuman, tanpa tahapan-tahapan hukuman. Ada teguran 1, ada teguran 2, ada teguran 3, ada teguran 4, ada teguran 5. Jangan langsung ke teguran 5, bro. Teguran 1 dulu seharusnya. Ya hukumlah sesuai dengan kemampuannya. Karena kita pun sebagai manusia, kalau dihukum oleh Tuhan kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, kita manusia ini hancur lebur, bro. Untungnya Tuhan kita ini maha pemaaf. Setiap dosa yang kita lakukan tidak langsung turun azab, tidak langsung turun hukuman, tetapi ditangguhkan menunggu kita bisa berubah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Contohlah, Tuhan kita mendidik kita. Maka kita pun ketika mendidik anak-anak kita harus persis meniru bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.